In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu.
Mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik yang juga menjadi renungan harian kita pada hari ini, hari Minggu Advent yang kedua. Seperti biasa, setiap minggu pertama dalam bulan, kita berjumpa melalui Radio Gajah Mada FM, radionya Semarang. Mosi-mosi, salam sehat untuk panjenengan semua, para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada. Tetap semangat dan selalu bahagia, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca Injil, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa semua orang, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu perjalanan kami untuk menyambut kelahiran Putramu Yesus Kristus memasuki pekan yang kedua pada Minggu Advent yang kedua ini. Pada hari ini kami diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putramu bersama seorang nabi yang mempersiapkan jalan baginya, yaitu Santo Yohanes Pembaptis. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya, agar kami semakin hari semakin siap menyambut kedatangan Putramu, khususnya pada hari raya Natal nanti. Dialah Juru Selamat umat manusia yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan
jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, aku rindu. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, pada hari Minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Kristus Sang Juru Selamat bersama Santo Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu Santo Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang dipilih dan diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Kalau dihubungkan dengan kedua orang tua antara Yohanes Pembaptis dan orang tua Yesus di dunia ini, terutama dari jalur ibunda, Ibu Maria sebagai ibu Yesus dan Elisabet sebagai ibunda Santo Yohanes Pembaptis, maka dua pribadi ini istimewa karena mereka memiliki pertalian persaudaraan. Relasi antara Yohanes dan Yesus bahkan sudah dibangun sejak mereka berada di dalam rahim ibunda masing-masing. Sesudah Ibu Maria menerima kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus, malaikat yang menyampaikan kabar kepada Ibu Maria menunjuk nama Elisabet sebagai tanda untuk meneguhkan Ibu Maria bahwa Elisabet yang meskipun disebut sebagai
seorang yang sudah usia lanjut bahkan mandul, namun mengandung dan akan melahirkan, yang bernama Yohanes Pembaptis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dan juga para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Perjumpaan Ibu Maria dan Elizabeth ditandai juga dengan perjumpaan Yesus yang berada dalam rahim Ibu Maria dan Yohanes yang ada dalam rahim Elizabeth. Digambarkan perjumpaan dua ibu itu membuat reaksi terutama janin yang berada dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Di sini diwartakan kepada kita bahwa sejak masih dalam rahim ibundanya, Yohanes Pembaptis sudah mengalami pengenalan akan pribadi Yesus yang membuat dirinya melonjak kegirangan, berada dalam sukacita. Dan sukacita itu juga yang menandai pewartaannya ketika mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Injil pada hari ini. Dalam suasana sukacita itu, Santo Yohanes Pembaptis mengajak para pendengarnya dan juga kita semua hari ini untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Sukacita terjadi bukan karena hal-hal yang bersifat remeh, tetapi sukacita yang bersumber dari Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita, bahkan mengampuni setiap kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka kita diajak untuk bertobat dan menyambut Sang Juru Selamat. Gambaran alamiah menggunakan simbol-simbol alam dipergunakan oleh Santo Yohanes untuk menggambarkan sukacita pertobatan itu. Lembah-lembah akan ditimbun, bukit-bukit dan gunung akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Itu bukan suatu tindakan yang destruktif, eksploitatif, yang merusak alam, melainkan menjadi simbol untuk kerendahan hati dan siap menyambut Sang Juru Selamat. Lembah-lembah kelam kedosaan diratakan oleh kerahiman Tuhan. Gunung dan bukit yang menjadi lambang kecongkaan dan arogansi diratakan dengan kerendahan hati. Yang berliku-liku diluruskan agar kita mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Dengan demikian, para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak juga mengalami sukacita pertobatan itu. Semoga di masa Advent yang kedua ini, kita diberi rahmat untuk membangun sukacita pertobatan itu, menyambut kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Marilah kita tutup perjumpaan kita ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang Kau nyatakan kepada kami pada hari ini. Engkau mengundang kami semua untuk bertobat, bukan dalam kecemasan dan ketakutan, melainkan dalam sukacita, mengubah hidup kami semakin terarah kepadamu, agar kami bukan hanya melihat, melainkan mengalami kehadiran
Sang Juru Selamat. Jamahlah para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, kau pulihkan dan kau sembuhkan. Yang lemah kau kuatkan, yang ragu-ragu kau mantapkan di dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu dan kepada sesama. Timbunlah lembah-lembah hidup kami yang ditandai dengan kelemahan dan dosa, dengan kerahiman-Mu. Buatlah kami rendah hati dan selalu bersyukur atas nikmat, rahmat, dan berkat yang Kau curahkan kepada kami. Sempurnakanlah sukacita kami, agar kami siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Putra-Mu sendiri, yang akan kami kenangkan kelahirannya pada hari Natal nanti. Semoga kami Kau berkati bersama seluruh anggota keluarga kami dimanapun berada, terutama para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun mereka berada bersama seluruh anggota keluarga. Kau lindungi, Kau berkati, Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan. Apa yang baik yang dicita-citakan berkenan kepadamu sepanjang segala masa. Amin. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, mosi-mosi. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imam-Mu, karena kami milik-Mu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami, karena kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami.
kami dalam lubuk hatimu. Bila nikmat dunia ini menggoda dan memikat, lindungilah kami dan hiburlah di dalam saat-saat sepi dan derita. Bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti osti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih, memberkati kami. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam